Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah, di mana program ini tetap senantiasa mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita. Terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa hari-hari yang boleh kami jalani, kami merasakan atas segala penyertaan-Mu dan juga berkat Tuhan yang boleh sampai kepada kami. Pada saat ini kami datang hadapan Tuhan untuk memohon pertolongan-Mu ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami agar firman-Mu boleh menjadi penguatan dan juga menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Kiranya Kau berfirman bagi kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tebarkan jalamu. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ditanyakan kepada kita pada saat ini, lebih mudah mana? Mengerjakan sesuatu yang kita tahu atau mengerjakan sesuatu yang sama sekali kita tidak tahu? Tentu kita semua sepakat akan menjawab, kita akan lebih mudah mengerjakan sesuatu yang kita tahu. Karena kalau sudah tahu, pasti secara teknis dan pelaksanaannya akan lebih mudah. Nah, tentu sesuatu yang tidak tahu kemudian kita kerjakan, itu dihadapi oleh seorang Simon Petrus dan teman-temannya. Mereka ini adalah berlatar belakang seorang nelayan, yang mereka pahami hanyalah mencari ikan dan menjala. Nah, tentu ketika mereka diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan Yesus, apa respon mereka? Kita melihat bahwa mereka tidak memikirkan apa-apa. Ketika mereka sudah mendaratkan perahu-perahu mereka, mereka pun mengikut Yesus tanpa mengatakan, "Aku tidak tahu apa-apa." Jadi sebuah sikap yang dilakukan oleh Simon Petrus dan juga teman-temannya. Mereka langsung meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Nah, tentu pesan ini juga sampai kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Nah, terkadang panggilan untuk melayani, panggilan untuk menebarkan jala itu sampai kepada kita. Kita sering sekali berkomentar dalam diri kita, bahkan juga sampai kepada orang lain mengatakan bahwa saya ini tidak mampu. Saya ini tidak bisa apa-apa dalam firman Tuhan. Saya tidak pernah mempunyai pengalaman untuk melayani. Nanti saja, lain waktu, nunggu saya persiapkan segala sesuatu, kemudian saya akan ikut melayani. Nah, ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sering sekali kita menolak panggilan-panggilan dalam pelayanan. Nah, tentu prinsipnya adalah ketika Tuhan Yesus memanggil kita, maka ikutlah.
Soal talenta, soal kemampuan melayani, kita percaya bahwa Tuhan akan melengkapi itu semua. Dan terbukti pada diri seorang Simon Petrus yang diberikan banyak sekali talenta untuk bisa menjadi seorang murid yang baik. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kalau kita melihat satu hal yang menarik, ketika kita boleh mengikut Tuhan Yesus, segala bentuk sifat duniawi kita harus kita tinggalkan. Karena apa? Karena bisa saja kemampuan atau basic yang kita miliki itu belum tentu itu akan sangat berguna ketika kita tidak meminta penyertaan dari Tuhan. Ketika kita hanya mengandalkan pikiran kita, mengandalkan ego kita untuk memaksakan sesuatu yang kita anggap kita sudah paling hebat dari segalanya, ketika melayani, maka bisa saja akan menjadi hal yang sia-sia. Kita melihat sebuah proses bagi Simon Petrus dan teman-temannya, sudah satu malaman mencari ikan, tapi satu ekor pun tidak mereka dapatkan. Bukan mereka orang yang tidak mampu, mereka adalah sangat yang berpengalaman. Tapi ketika Tuhan Yesus memerintahkan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, maka yang terjadi sangat luar biasa. Simon Petrus dan teman-temannya mendapatkan ikan yang banyak. Ini mengartikan kepada kita bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, harus mentaati segala perintah dari Tuhan Yesus. Karena itulah yang diinginkannya. Kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita, kemampuan yang kita miliki, atau ego kita sendiri dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Tapi bagaimana ketika kita menjadi seorang penjala manusia, kita harus mengikuti sesuai kehendak Tuhan Yesus. Itu artinya kepada kita semua, mari responi panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi pelayannya. Kemudian ketika kita sudah masuk dalam bagian itu, ikuti kehendak Tuhan Yesus agar kita menjadi seorang penjala yang baik, menjadi seorang pelayan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan ada keraguan, tebarkan jalanmu karena Tuhan menghendaki itu semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah pedoman juga penguatan bagi kami, bahwa kami juga terpanggil untuk boleh melayani bersama dengan Tuhan Yesus dalam segala bidang yang boleh kami lakukan. Bapa kami di surga, Roh Kudus mulai menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak tetap untuk menerima berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyelimuti saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.